melatih kepemimpinan dari dalam diri. Jadi emang mungkin Bang Putra, Nanda, ada di Gontor tuh sudah dilatih kepemimpinan diri, disiplinnya, kan banyak yang dilatih. Jadi di dalam dunia usaha juga hampir mirip, cuman berbeda bidang. Tapi kalau dibilang terlatih macam Bang Putra dalam melatih kepemimpinan dalam diri, menurut ayah tidak abang bawa ke Gontor itu tadi. Kenapa? Contoh, ayah bilang 8.30, abang datang 8.45. Oh, alasan makan bla bla, itu nggak bisa. Bisa di Gontor pakai alasan seperti itu? Tidak. Berarti itu aja yang sudah mendasar 7 tahun, abang nggak bawa gitu. Membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Ini kan mulia kita ini. Contoh, kita pengusaha. Kita bilang ini, karyawan kita bantu. Secara otomatis, rezeki dari Allah kan melalui perpanjangan tangan kita. Memberikan mereka. Seperti ada cita-cita abang membantu adik-adik. Kan begitu. Memang agar profesional tadi, memang kita bantu orang lain itu harus benar-benar kepada potensinya, kemampuannya, skillnya, walaupun keluarga sendiri. Kalau enggak, kita yang nanti akan repot. Kedua, contoh, ada satu yang ayah baca seorang pengusaha, sholat semua suruh diberhentikannya kerjaan, tapi dia produksi, ayo sholat berjemaah wajib. Jadi seorang pimpinan itu dia akan mudah, itu pasti akan menurut semua. Mereka ini yang tak mau sholat pun sholat itu karena pimpinannya sholat gitu. Udah dibikinnya. Tuh. Yang kedua, sebagai pengusaha kita bisa memilih karyawan, kamu harus muslim semua. Yang ketiga, kalian harus ngimpak semua karena kita percontohan. Nah, ya pertanyaannya, kok ayah nggak bikin itu suruh orang itu sholat? Karena ayah di bidang itu ayah belum bisa jadi percontohan yang baik. Abang mana mungkin bisa. Semua berhentikan aktivitas. Ayo, tutup. Mau ayah tuh nanti seperti itu. Pokoknya jam sholat tutup. Sholat berjamaah semua. Tak ada karyawan itu kalau sudah, yang penting karyawan diatur, jangan merugikan keuangan dia, udah. Jadi dengan itu nanti manfaatnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kan terlatih itu karyawan. Nah, itulah kata kalau Ustadz Somad pernah bilang, itulah kewenangan seorang pimpinan. Mudah dia membuat aturan, membuat ini. Gitu. Nah, jadi selain dari pekerjaan, kita bisa membantu orang untuk lebih baik. Terutama dalam akidah. Sholat ini kan dibiasakan. Betul tak? Kan ada ya dengar itu, sholatku awalnya kan dipaksakan, sudah dipaksakan terbiasa. Karena awalnya kita paksakan itu. Lama-lama terpaksa, terbiasa. Setelah terbiasa, jadi kebutuhan. Memiliki relasi atau kenalan yang luas. Pasti. Karena kenalan kita bukan di staf lagi semua. Sudah kalangan yang atas. Sampai sini jelas? Oke, manfaatnya tadi ya, sorry. Ini penting. Melatih diri untuk manajemen waktu. Jangan terjadi dengan seperti ayah. Ayah lemah di sini, tapi kan ayah jelaskan situasinya berbeda. Kadang sesuatu itu ada yang tidak bisa, itu ada yang harus kita korbankan. Kalau dalam situasi membangun, merintis, beda pelanjut. Pengembang itu beda. Karena kalau dia sifatnya pengembang, hasilnya sudah di atas rata-rata, modalnya sudah di atas rata-rata. Memperluas pengetahuan dan wawasan. Mendapat ilmu-ilmu baru. Nah, jadi ilmu-ilmu baru ini nanti seperti nanti di lapangan itu nanti akan dapat. Itu nggak bisa dijelaskan, nanti terjadi problem ini. Oh, begini caranya. Itulah suatu ilmu baru, itulah namanya pengalaman tadi.
bisa belajar menyesuaikan diri dengan orang lain, dituntut nanti ini akan dapat kita. Ke A harus tegas, ke B harus lembut, ke C harus manyun. Nah, itu nanti, itu kan dapat. Cuman nanti prakteknya. Karena lingkungan kita nanti, kita bertemu dengan orang itu berbanyak profesi, karakter. Contoh, macam karyawan, bertemu karyawan udah pasti. Karyawan itu terbagi lagi nanti yang grade A, grade B, grade C, misalnya di manajernya, di supervisornya, kalangan bawahnya. Jadi penyesuaian itu nanti terlatih kita di situ. Mewariskan usaha kepada keluarga. Jadi secara otomatis kalau uang yang kita wariskan kepada keluarga, dia tidak pandai mengolahnya, kira-kira menurut Ananda Putra apa yang terjadi? Contoh, ada satu pegawai, apalah kita bilang pegawai negeri lah ya, pegawai pemerintah. Diwariskannya anaknya tanah luas, rumah 20, kan begitu. Namun dia tidak membekali dengan ilmu. Tentu maaf kata, pendek umur, ayahnya meninggal. Adalah dipegangnya uang ini. Berarti karena dia nggak tahu, tak ada ilmunya, tak ada ininya, kan dikonsumsinya ini, konsumtif. Apa maksudnya konsumtif? Konsumsinya waktu menerima uang banyak ini kan pasti manusiawi, tak tahu apa-apa, royal ada dibelinya mobil, dibelinya rumah, ini habislah uang ini. Dia nggak tahu apa-apa, dia sudah terbiasa diberi. Habis. Wah, umur di 40-an habislah duitnya, atau 35. Udah terbiasa enak. Apa yang terjadi? Paham maksudnya? Nah, itu nanti akan abang dapat. Contoh, abang kenalin mungkin ada nanti saudara-saudara kita yang ini, atau kawan-kawan atasan abang yang seperti itu. Sampai sini jelas? Inilah manfaat pengusaha, ada 10 poin. Kekurangan dan kelebihan seorang pengusaha. Kekurangan, jadi ketika menjadi seorang pengusaha, pertama, pendapatan tidak pasti dan sulit diprediksi. Kedua, beresiko kehilangan modal. Ketiga, memiliki waktu kerja yang panjang. Keempat, ketika pertama kali merintis, pasti banyak kendala terkait modal maupun hal lain. Kelima, memiliki tanggung jawab yang besar, terutama jika memiliki banyak karyawan. Ini kekurangannya. Jadi, ayah jelaskan satu-satu. Pendapatan tidak pasti dan sulit diprediksi. Benar, tapi kita bisa mengupayakan berdasarkan pengalaman-pengalaman nanti. Beresiko kehilangan banyak modal. Benar. Cuman kita bisa meminimalisir. Contoh, ayah HP 11 sudah yang dibangun, 5 bertahan. Itu kehilangan 6 itu. Cuman kehilangan modal itu ketika kita sudah pandai mengelola keuangan, yang kita runtuhnya beberapa divisi itu, walaupun terjadi, hanya dia misalnya keuntungan 1 tahun hilang. Apa maksudnya sih? Memiliki waktu kerja yang panjang. Benar. Karena perihal di lapangan, ada nanti permasalahan itu kita harus selesaikan di lapangan. Ada nanti permasalahan itu kita harus selesaikan di ruangan. Ada yang masalah itu kita selesaikan nanti di ruang lingkup lapangan, misalnya lapangan ini, karena lapangan ini maksudnya ada yang misalnya kita selesaikan di operasional. Nah, jadi contohnya misal yang kita selesaikan di ruangan operasional ini permasalahan karyawan. Itu baik dari mentoringnya, pelatihannya, pekerjaan yang mereka kerjakan belum dapat solusinya. Kemudian kita mendapatkan solusi harus memantau lapangannya. Tuh, misal operasional ya. Oke,
pekerjaan yang kita lakukan di office, membuat strategi, mengarahkan ini kemana arah tujuan perusahaan, konseling perusahaan, peneguran kepada perusahaan, membaca laporan, dan sebagainya. Oke? Ke lapangan. Contoh, kalau kita bergerak macam Abang Putra, bergerak di bidang jasa penjualan sandal, distributor, belanja keluar kota, ketemu dengan relasi vendor mitra, ketemu nanti pelanggan, kunjungan kepada pelanggan untuk membangun hubungan. Nah, jadi memiliki waktu kerja yang panjang. Jadi disitulah tadi kan sebelumnya itu kan memanajemen waktu. Itu yang abang minta sama abang nanti. Ada harinya keluarga. Jadi dulu tidak pandai ayah memanajenya. Nah, 4, ini dia. Ketika pertama kali merintis, pasti banyak kendala terkait modal maupun hal lain. Ini semua sudah ayah alami. Kendalanya kehilangan waktu, ya kan? Kehilangan istirahat. Kalau kehilangan waktu pasti ini banyak. Jadi merintis itu, disitulah semua kekurangan-kekurangan yang kita dapat, kendala-kendala yang kita dapat. 5, setelah besar, barulah seperti Abang Putra Jaya memiliki 70, kurang lebih 70 karyawan, memiliki tanggung jawab besar, terutama jika memiliki banyak karyawan. Contoh, karena karyawan kita ini kita upah, jadi bagaimana kita memaksimalkan kinerja mereka agar sebanding atau berbanding lurus penghasilan dengan apa yang kita keluarkan kepada mereka. Itulah coaching, mentoring. Jelas ini? Sama. Nah, kan gitu. Cuman memiliki tanggung jawab yang besar ini sebenarnya bisa kita minimalisir. Contoh, berisiko kehilangan banyak modal. Saya pengalaman ayah. Jadi sebelum memulai usaha itu, persiapan kita, strategi kita harus matang. Ayah di sini hari itu kurang matang. Pendapatan tidak pasti, berarti solusinya kerjaan kita ditambah lagi, analisa kita ditambah lagi. Jadi semua ada solusi nih. Memiliki waktu kerja yang panjang, tinggal kita atur kepada cari karyawan yang berposisi di bidangnya untuk membagi-bagi tugas kita. Ketika pertama kali merintis, kalau ini tak ada obat. Ini memang harus sifatnya harus ada yang korban. Waktu kita, karena yang korbankan waktu, karena perjuangan merintis itu kalau apalagi dari nol ya, itu benar-benar waktu korbankan. Tergantung kita mau fokus waktu kepada usahakah atau kepada kerjaan. Secara logikanya ya penghasilan kita mungkin pencapaiannya tak signifikan. Contoh kenapa? Misal dulu ayah kerja itu jualan pagi dengan jualan malam. Berarti kan ayah harus milih nih salah satu. Jual pagi, jual malam. Jadi jualan paginya untuk makan, jualan malamnya untuk simpanan, pengembangan modal. Begitu sebaliknya. Karena sulit diprediksi. Kadang pagi rame, malam sepi. Kan gitu. Kadang pagi sepi, malam rame. Kadang malam sama pagi rame, besoknya hujan satu harian tak jualan. Jadi itu. Iya. Kan itu kan perbandingannya. Nah, makanya kita harus memilih gitu. Habis waktu untuk keluarga kah? Membagi waktu keluarga, atau kita habiskan untuk bekerja karena merintisnya dari nol. Tapi abang juga harus memulai nanti dari situ. Caranya dari situ gimana? Karena abang punya wacana nih. Di kuliah ya nanti awak mau bikin ini silakan. Saya kirim modalnya. Gagal, no problem. Cuman di situ nanti tinggal menyeimbangkan belajar. Kalau belajar dan usaha itu bisa disimbangkan menurut ayah. Itu bisa. Tapi kalau
usaha sama keluarga tak bisa, karena abang belajar itu masih disubsidi. Apa maksudnya? Kurang. Artinya kan masih dibiayai orang tua. Kalau macam masa ayah dulu, kalau ayah pilih misalnya, oh udahlah aku jualan pagi aja lah biar dekat dengan anak-anakku, ya kan? Ya udah pas-pas makan aja. Begitu pas-pas makan penghasilan standar, anak sudah mulai meranjak kuliah, mulailah kelimpungan. Usia udah mulai tua, fisik udah. Nah ini, itu. Habis ini paham? Jadi pengusaha juga banyak memiliki kelebihan. Pertama, kebebasan berinovasi atau mengembangkan usaha. Jadi karyawan kita tidak bisa berinovasi. Kita bisa berinovasi, tapi kalau pimpinan nggak setuju ya udah. Tapi kalau kita pengusaha berinovasi, kita ada, memang kita harus minta ide dan pendapat daripada tim kita. Cuman menurut kita, oh inovasi kita yang bagus, ayo ide ini dipakai. Jadi kita penentu. Kalau karyawan tidak bisa. Paham? Oke. Memiliki kebebasan berinovasi atau mengembangkan usaha. Kalau kita sebagai pekerja atau karyawan, ini kan profesi kan cuma dua. Pemimpin atau pekerja. Kan begitu. Pegawai pemerintahan, pekerja. Masih ada punya atasan. Kalau pengusaha siapa atasannya? Tuhan. Betul? Siapa atasan ayah? Siapa atasan ayah? Allah. Siapa? Vendor, bos. Tak beli dia, apa ayah bisa beli yang lain? Siapa? Jadi maksud dari berinovasi tadi, kita punya ide nih. Kita punya ide, kita bisa apresiasikan. Bebas berarti meluangkan ide kita. Tapi kalau kita sebagai karyawan, contoh bang dulu waktu di pondok punya ide, abang kan pasti punya ustadz pembimbing. Karena ide abang nggak terima kan, ya udah nggak bisa berinovasi kan? Paham maksud itu? Nah, itulah artinya kebebasan, bebas kita berinovasi karena kita penentu. Itulah kelebihannya. Nah, kalau inovasi kita udah kita pikirkan matang-matang, ternyata tak diterima, kan ada rasa kecewa kan? Benar? Nah, itu kelebihannya. Mau salah pun, ya udah kita puas. Jadi kesimpulan dari yang ayah sampaikan ada 4 yang harus ditanamkan di sebagai mindset. Acuan, memproteksi diri, istilahnya aku mampu nggak di sini. Pertama, siapa itu pengusaha? Kedua, apa ciri-ciri pengusaha? Ketiga, apa manfaat seorang pengusaha? Keempat, apa kelebihan dan kekurangan pengusaha? Jadi 4 ini tadi, poin yang 4 yang sampaikan tadi, itu harus abang tanamkan dalam jiwa dan pikiran abang. Itu 4 ini abang nilai. Kira-kira di 4 ini tadi lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Karena hidup seperti itu ya, diajarkan di Gontor. Kita pasti sesuatu itu kan pasti ada manfaat, ada mudarat kan. Kita tetap lebih memilih manfaat yang lebih bagus. Jadi ketika ya jelaskan 4 poin ini, apa kesimpulan dari abang? Yang pertama, pengertian seorang pengusaha. Kalau menurut kesimpulan awak ya, Iya. Pengusaha ataupun pembisnis adalah sebuah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli barang ataupun jasa dan yang berkaitan dengan organisasi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dari seorang pembisnis atau pengusaha. Nah, kan nggak mudah, rugi.
Kalau pengertiannya singkat padat jelas itu. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-cirinya tadi seorang pengusaha itu harus memiliki sifat leadership, kepemimpinan. Nah, ciri-ciri pengusaha memiliki sifat leadership, kepemimpinan. Yang kedua, dia memiliki relasi yang luas. Yang ketiga, dapat menambah wawasan baru dan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang keempat, mendapat keuntungan, baik keuntungan bersama dan itu lebih diutamakan, maupun keuntungan pribadi. Nah, habis ciri-ciri pengusaha, yang ketiga kita masuk ke jenis-jenis. Iya, jenis-jenis pengusaha ada pengusaha besar, yang kedua pengusaha online, yang ketiga influencer, dan yang keempat itu investor. Yang seterusnya manfaat dibagi menjadi dua, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita dapat memprediksi waktu ataupun manajemen waktu. Yang kedua, kita dapat mengetahui karakter pribadi seseorang. Kelebihan. Yang ketiga, kita bisa menentukan manfaat keuntungan dari hasil toko kita, mau kemana tujuannya. Udah. Oke. Tadi abang bilang ciri-ciri seorang pengusaha itu kan memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu terfokus kepada nanti penjelasan berikutnya. Sifat, ini yang harus, karena itu harus dituntut, bukan kepada ciri-ciri, sifat ya. Jadi kalau pemimpin itu leadership kan oke, mengucapkannya mudah, cuman ini yang harus, pemimpin yang bagaimana. Terus kalau tadi kekurangan, pendapatan tidak pasti kan, tidak seperti karyawan, gaji 6 juta kan. Pendapatan nggak pasti, kita terakhir dalam menikmati pendapatan karena kita keluarkan dulu operasional, berisiko kehilangan modal, waktu kerja yang panjang. Maka kita berintis pasti banyak negara terkait, banyak kita tempati, jadi kita menjawab. Jadi ini dulu harus, mental abang harus siap di sini. Jangan fokus kelebihannya. Paham?